Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara Tribun Podcast. Pada siang hari ini kami mengundang narasumber yang sekaligus penulis buku Dialog Ide, Pak Godion Kounang. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya panggil apa ini Pak? Odi aja. Pak Odi ya. Pak Odi, boleh cerita sedikit terkait latar belakang pendidikan, mungkin juga gelar-gelar kuliah di mana? Soalnya Pak Odi ini beberapa hari lalu Tribun Manado beritakan meluncurkan buku Dialog Ide ini di toko buku Gramedia Samratulangi. Ya, bagaimana Pak? Bisa cerita sedikit? Ya, pertanyaannya David tadi ada dua kali. Saya perhatikan menceritakan saya dan terkait dengan buku. Jadi satu-satulah poinnya saya ingin jawab. Mengenai saya, ya saya seorang pengajar di perguruan tinggi, dosen lah ya. Dosen yang mengajar aktif di program studi teknik elektro dan juga mengajar di program studi teknik informatika di Unsrat Manado. Berarti dalam perjalanan tugas kepelayanan ini, tugas kepelayanan di bidang pendidikan ini sudah hampir pengangkatan pertama 93, jadi hampir 30 tahun lalu lah ya diangkat. Jadi sudah ada beberapa perjalanan pengajaran pendidikan yang juga saya lakukan di beberapa universitas lain di seputaran Sulawesi Utara. Ya, itu latar belakang pengalaman mengajar ya, dalam aktivitas pendidikan selaku dosen. Tentu kalau dosen melakukan juga tugas tridharma ya, penelitian dan pengabdian. Itu tugas yang melekat bagi seorang dosen PNS. Kalau latar belakang studi, ya karena di perguruan tinggi ada prasyarat untuk status sebagai seorang dosen tentunya ya. Ya saya S1-nya, malah saya sempat D3 elektro Unsrat. Jadi saya pengalaman vokasi sebenarnya. Kemudian lanjut ke S1 teknik elektro ITS. Kemudian lanjut lagi ke elektro ITB S2-nya ya. Dan terakhir karena harus sekolah ke S3 di Kumamoto University Jepang. Di Electrical Computer Science and Electrical Engineering. Ini coba menjawab pertanyaan David. Jadi siapa dan latar belakangnya. Pak Odi ini sangat pakar di bidang elektro ini ya Pak. Dari D3. Persoalan pakar kan itu saya merasa diri perjalanan teknologi ini cepat dan maha luas ya. Berubah secepat ini ya Pak. Sehingga kalau mau konsisten terhadap pakar di bidang yang saya tekuni gitu loh. Saya boleh menyebut cukup banyak belajar dan familiar. Tapi memang karena perjalanan cukup paripurna di bidang pendidikan, secara filosofis tentunya apalagi dalam fenomena elektro, dalam hal ini tentu akan akrab dengan elektron. Saya kalau boleh katakan bahwa sepanjang ada bumi berputar, di situ ada fenomena elektron, sehingga kalau boleh saya katakan paradigma elektro itu ada di mana-mana sepanjang alam semesta ini masih berputar, karena perputaran ini kan adalah suatu fenomena elektromagnetik, sehingga wajarlah menarik kutub utara kutub selatan begitu ada fenomena elektromagnetik. Ya jelaslah representasi sederhana ada itu dua ya. kutub, tapi lebih kompleks lagi dan lebih paripurna lagi bahwa fenomena elektromagnetik itu ada di mana-mana, sehingga agak wajar lah kalau saya boleh menyebut disiplin ini bisa hadir di mana-mana gitu. Mungkin juga Tribun kalau misalkan butuh orang yang bisa menjelaskan tentang, mungkin ada berita nanti berkait tentang elektro, mungkin bisa jadi narasumber Pak Odi. Ya terbuka kita sepanjang itu baik adanya kan. mengapa kita tidak menebar kebaikan gitu kan.
Pak Odi, baru minggu lalu ya, mungkin ada 2 minggu lalu yang peluncuran buku di toko buku Gramedia yang Dialog Ide. Ini bisa diceritakan sedikit Pak tentang buku ini seperti apa? Oke, jadi bahan baku utama buku ini sebenarnya adalah rekaman radio talk show saya di Smart FM Manado dan di Kompas TV Manado. Jadi ada radio talk berjudul Digital Lifestyle. Dan jadwal di Smart FM sudah cukup lama. Di Kompas TV Manado kurang lebih 6 bulan terakhir ya, rutin itu. Ada perbincangan khususnya seminggu sekali di setiap hari Senin setahu saya di publish, di broadcast. Jadi praktis rekam baik di Smart FM yang live dan di Kompas TV yang melalui mekanisme rekaman, Tapping. itulah yang saya lakoni selang 2 tahun terakhir dan di Kompas TV Manado dan 6 bulan terakhir. Nah, radio talk dan talk show itulah yang saya tulis kembali. Jadi bahan bakunya sebenarnya dari situ, sehingga kalau pembaca Tribun atau pendengar podcast ingin mengetahui versi audiovisualnya ada di Smart Digital Lifestyle di account FB saya publish di situ. Merupakan mirror daripada buku ini. Jadi sebagian topik itu saya tulis, tidak semua ya, karena banyak sekali ini. Jadi topik yang kira-kira relevan dan ya menarik bagi saya gitu loh. Saya tulis kembali dan itu dibukukan. Sebenarnya ini buku kedua. Buku pertama juga sewaktu kumpulan radio talk di Smart FM, sewaktu masih Smart FM belum diakuisisi Kompas itu. Berarti Bapak sebelum Smart FM diakuisisi Kompas sudah jadi di Smart FM ini, ke program ini ya Pak ya? Iya, jadi Smart FM sebelum diakuisisi Kompas, saya juga terlibat dalam radio talk Digital Lifestyle. Itu pun akhirnya saya mencoba menulis kembali beberapa rekaman jadi buku. Jadi ini buku kedua sebenarnya, Dialog Ide ini. Buku pertama tentang Digital Lifestyle judulnya. Saya namakan Digital Lifestyle, dan buku kedua ini namanya Dialog Ide. Jadi itulah kira-kira latar belakang dan bahan baku utamanya. Nah, karena bahan baku utama dari perbincangan radio talk dan talk show itu, sehingga sebenarnya ada banyak orang yang beberapa narasumber lain juga terlibat, tetapi saya rangkum saja untuk ditulis kembali di buku Dialog Ide ini. Mungkin kalau narasumber itu sudah banyak ya Pak, kan Bapak kan rutin dari sebelum. Banyak. Jadi yang saya pilih itu pun ya kira-kira yang lagi tuning di hati dan perasaan pada waktu saya menulis gitu. Ini aja lah. Karena ada timbul memang pemikiran berikut untuk menulis lagi, karena kayaknya ada banyak perlu direvitalisasi kembali ide-ide yang diperbincangkan itu, dan sangat kontekstual dengan situasi terkini. Ya, mungkin juga dengan perbincangan di Tribun ini timbul juga pemikiran bagaimana kita menjadi lesson learn sebuah perjalanan baru dalam journey dengan Tribun. Siapa tahu ini juga bisa ditulis kembali. Bisa. Terus Pak, sangat tertarik di bidang digital lifestyle ini, bagaimana Pak? Karena memang digital lifestyle ini masuk merambah dalam setiap sisi kehidupan. Bahkan bisa dikatakan ya, pembaca itu lebih senang kalau bukan lagi baca tapi sudah ada audiovisualnya. Menurut Bapak bagaimana? Pertanyaan awal tadi, mengapa saya suka? Ini kan tentu dilatar belakangi bahwa saya merasa diri bahwa apa yang sempat saya pelajari ingin dibagi. Jadi cukuplah beberapa hal yang saya
explore dan pengalaman-pengalaman dalam penelitian dan pengajaran, sepertinya ada informasi, kalau boleh saya sebut pengetahuan populer, yang rasanya itu bisa bernilai bagi masyarakat luas. Nah, itulah agak mempengaruhi saya untuk pada waktu berdialog dengan teman-teman di radio, sekiranya itu memungkinkan, saya ingin berbagi apa yang saya dapat gitu loh. Dan itu setelah berlangsung kurang lebih 2 tahun terakhir, ternyata ada banyak hal baru juga yang boleh di-create bersama gitu loh kan. Saya menyadari bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bersama. Sehingga kembali ke pertanyaan David tadi, mengapa saya suka? Sesungguhnya saya ingin berbagi. Di bidang digital lifestyle ini ya Pak ya. Nah, jadi berbagi tentang pengetahuan berbasis digital. Bahwa kita menyadari bahwa perilaku kita, kalau bicara perilaku kan tuh lifestyle. Lifestyle kan di Inggrisnya, bahasa Indonesia kan perilaku. Ya kan, digital lifestyle seartinya perilaku berdigital Pak, dengan kata lain kan. Dan sesungguhnya kan itu sudah menjadi populer dan sangat dekat dengan kita keseharian. Sebab sewaktu kita menggunakan handphone pun sejatinya melekat kita berperilaku digital. Kan begitulah kira-kira digital lifestyle, karena ada perilaku digital kalau di Indonesia kan. Oke. Terus Pak, bagaimana Pak Odi melihat pengaruh digital di kehidupan bermasyarakat sendiri Pak? Ya, saya rasa kita sama-sama tahu lah David, nggak bisa kita lepas lagi dari teknologi ini kan. Bahwa memang di saat-saat tertentu kita harus retreat lah ya, bahwa ada waktu yang untuk tidak ada teknologi ya. Bagaimanapun juga fungsi luhur manusia adalah bersosialisasi tatap muka mungkin begitu, atau bertemu. Fungsi luhur kita kan adalah kita ingin makan, kita ingin minum, ya, fungsi luhur untuk hidup kan kita mesti makan, kita mesti minum, kita ingin tidur. Basic ya, basic. Fungsi luhur kan basic ya. Fungsi basic daripada kemanusiaan ini adalah kita perlu istirahat, kita perlu makan, kita perlu tidur, kita perlu olahraga, dan karena fungsi-fungsi yang berbeda itu, sehinggalah sudah sewajarnya pada waktu kita tidur janganlah berhandphone. Kalau kita ingin bekerja, ya baiklah itu menggunakan handphone. Jadi pertanyaan David tadi kan bagaimana tentang perilaku digital? Ya saya rasa kita harus seyogianya kita kembali kepada fungsi luhur. Jadi bukan menolak, marilah kita menggunakan teknologi ini secara fit and proper. Fit and proper itu bermakna berdasarkan fungsi luhur. Jadi kalau kita lagi tidur, ya ambillah waktu tidur. Kalau kita bekerja yang memerlukan komputerasi dan teknologi, mari kita gunakan semaksimal mungkin gitu loh kan. Kalau kita makan, ya seyogianya kita makan sambil mengkonsentrasi menikmati karya makan dan minum itu kan. Kan agak lucu juga kan kalau kita minum, kita juga sementara berhandphone kan, bisa membahayakan handphone rusak. Tetapi juga kayaknya fungsi luhur itu yang harus kita pegang gitu. Kalau kita lagi makan, ya baiklah dengan menikmatilah berkat Tuhan itu. Sebab kalau kita lagi makan dan minum lantas handphone, kita tidak menikmati berkat Tuhan karena saking terburu-buru kan. Ini persoalan sederhana sih. Lifestyle itu saya ingin bawa kepada proporsi yang tepat, bahwa kehadiran teknologi ini sebagai alat bantu. Bahwa memang teknologi ini sangat mempengaruhi dan sangat mengotomatisasi persoalan kehidupan kita, ya suatu keniscayaan lah. Tetapi jangan sampai makan pun harus sambil minum, atau minum sambil handphone. Harus dipisahkan, ada waktunya kan. Kalau kita ada keperluan pribadi yang personal, ya itu biarlah itu disisihkan kan. Betul. Dan itu kan menyangkut perilaku, lifestyle. Ya, itu yang saya pahami. Walaupun saya sangat memahami bahwa kecanggihan ini, teknologi ini sangat luar biasa, dan malah
akhir-akhir ini dengan aplikasi AI, Yuval Noah Harari, profesor ya, yang filosofer itu katakan sangat mengintimidasi kehidupan keluhuran manusia kan. Betul. Ini yang contohnya saja Pak, anak-anak sekarang yang terutama saya bisa lihat anak saya ya, sangat melek sekali dengan handphone. Kalau seperti saya mungkin mungkin masih kecil ya, belum belum ada handphone yang canggih begini kan, tapi mereka sudah sangat familiar. Apa tidak ada sisi negatif ini kalau kita tidak bukan membatasi ya, menerapkan yang seperti Pak bilang tadi, kembali ke luhur basic itu tadi. Nah, mungkin ini juga bisa masukkan kepada generasi muda mungkin, bahwa ada batasnya lah juga, kita harus berhati-hati lah seperti itu. Juga dengan menerapkan teknologi. Ya, saya sependapat dengan David, harus berhati-hati kan itu. Ya, makanya saya mendukung dan memperkuat lah ya, bahwa kehadiran teknologi adalah sebagai alat bantu. Nah, sebagai alat bantu yang semakin canggih ini, malah seperti saya katakan tadi kan, seorang filosofer Yuval Noah Harari sampai mengatakan berpotensi ya, dan mengganggu, mendisrupt kehidupan ini, dan mengintimidasi. Kalimatnya agak kenceng ya, mengintimidasi. Kalau mengintimidasi itu sama dengan mengganggu kemanusiaan ini. Tapi saya sepakatlah dengan David tadi bilang bahwa perlu ada batas. Kan David katakan perlu ada batas. Anak saya tadi berkelebihan. Ya, kalau seorang tua sudah merasa bahwa ini berkelebihan, ya sudah sewajarnya kita harus yang lebih itu jangan menjadi berkelebihan kan. Kita kan sebenarnya kita beralignment dalam proses kehidupan ini, baiklah yang lebih, yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan, itu bisa ditarik lebih jauh ke dalam perilaku keseharian kan. Bahwa teknologi ini janganlah menjadi sebuah fungsi yang berkelebihan yang mengganggu fungsi luhur. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Itulah forum-forum kita seperti sekarang, kita saling berbagi pengalaman, berbagi wawasan. Seperti David katakan tadi, kok anak saya main kan, berarti alignment kan, ada notifikasi bagi orang tua juga. Waduh, jangan-jangan saya sudah terlalu banyak waktu di kerja, lantas tidak ada waktu untuk anak-anak. Jadi jangan kita mempersalahkan anak-anak, kita sendiri sebagai orang tua sibuk kerja gitu kan. Itu kan alignment-nya kan banyak pihak, dan itulah perlu komunikasi kan bersama. Begitulah kira-kira. Pak, terus di buku Dialog Ide ini bisa dibedah, mungkin diceritakan sedikit, ada hal-hal menarik yang bisa Bapak ungkap mungkin kepada Tribuners yang mendengar ya, dengan melihat podcast kita siang hari ini. Di buku itu ada 16 topik. Topiknya beragam. Dari lokalan sampai globalan. Lokal global. Dari yang sifatnya personal maupun community. Tapi yang menarik, saya berhubungan karena ini di forum media, saya juga sempat mengangkat topik bisnis informasi. Dan bagaimana media terdisrupsi. Nah, ini menarik juga. Karena kan apa yang terjadi sekarang kan. Bisa dibahas terkait itu, boleh. Terkait disrupsi media ini. Iya dong, kan, karena ya kita bisa belajar dari David dan semua kan. Podcast lah ini kan. Iya, contohnya podcast ini ya. Podcast ini jadi dulunya Tribun berbasis tekstual, koran cetak ya. Ya, tekstual kan, tekstual, istilah engineering kok tekstual ya. Kemudian berbasis video, ada televisi, video audio kan, dan berbasis echoic, yaitu radio. Iya kan? Jadi echoic, iconic, and textual itu kan bahasa yang ingin menggambarkan radio, koran, dan televisi.
video televisi ala audiovisual, ikonik, mata, sedangkan radio echo karena telinga, dan tekstual. Itu kan terdisrupsi menjadi podcast. Ya kan? Kita kan sama-sama ini kan podcast pada akhirnya kan dilihat orang, tapi kan ngobrol kan itu dulu amat dekat dengan radio. Kan? Iya. Kemudian ditelevisikan. Setelah ditelevisikan ada teks yang berjalan. Lengkaplah menjadi kanal teknologi ini terdisrupsi menjadi podcast, terkonvergensi ke podcast. Jadi kanal teknologi kan teknologi ini kan? Iya, betul. Iya. Kanal kan itu teknologi yang terdisrupsi, terkonvergensi menjadi podcast. Tapi kita mau lihat nanti ke depan bagaimana lagi perjalanan. Mungkin 10 atau 15 tahun ke depan ada lagi yang teknologi baru lagi, kita belum tahu juga ya ke sana, Pak. Ya, paling tidak kita bisa berprediksi dong, karena orang seorang teknokrat kan harus memikirkan, betul. Harus memperhitungkan ke depan. Tapi konvergensi itu kan bukan hanya di kanal. Ternyata fungsi juga itu terkonvergensi kan. Dulu pendengar, konsumen, dan produsen kantor berita, ya publisher, itu kan produsen konsumen toh. Itu pun akhirnya terdisrupsi juga kan. Baik produsen dan konsumen melebur. Contohnya kan di buku itu juga saya tulis bahwa pada waktu kita membaca medsos, kita kan menjadi konsumen. Membaca statusnya David kan kita jadi konsumen. Pada waktu kita berkomentar terhadap status itu kan kita memproduksi kata-kata tuh. Iya. Menjadi produsen. Iya kan? Pada waktu kata-kata itu diproduksi kemudian kita kirim distribusi forward, kita menjadi distributor. Iya kan? Iya. Fungsi distributor loh. Dulunya pisah-pisah loh ini fungsi produsen konsumen, distributor berbeda-beda. Dulu kan distribusi koran kan bisnis tersendiri. Sekarang belum lagi kalau kita mengomentari sambil menasihati komentar itu, ya baik-baiklah, hati-hatilah di jalan. Kita menjadi advokator. Advokasi itu memberikan edukasi, advokasi ya. Advokasi kan, advokator kan. Jadi fungsi konsumen, produsen, distributor dan advokator kita lakukan sendiri. Jadi satu. Jadi satu kan. Dan kita boleh aja membuli, menfitnah di status itu kan. Kita menjadi provokator di status yang sama. Padahal fungsi ini kan dulu-dulu kan bisnis tersendiri kan, masing-masing kan. Provokator bayar ada nasi kuning kotak sendiri, bisnis sendiri. Ini kita bisa jadi satu ya? Jadi satu semudah menekan tombol enter oleh seorang. Jadi konvergensi itu bukan hanya di kanal. Bukan hanya kanal televisi, radio menjadi di sisi teknologi. Tetapi fungsi juga sebagai produsen itu karena teknologi menjadi terdisrupsi menjadi konvergensi. Jadi konvergensi itu bukan hanya di sisi bagaimana fungsi pemberitaan dan produksi berita, tetapi juga di fungsi teknologi. Kanalnya itu kan informasi kan diproduksi mau disalurkan ke kanal-kanal kan, kanal televisi itu pun terdisrupsi. Ya ambil contoh kalau kita mendengar radio kan di Sonora di Jakarta kan kita menjadi konsumen. Pada waktu kita meripotkan lagi macet, kita menjadi produsen. Sama dengan di medsos tadi saya analogikan. Jadi fungsi itu terdisrupsi dan terkonvergensi dengan kanal juga terkonvergensi. Nah, sekarang pertanyaan lebih menarik yang lebih progresif, jangan-jangan bisnis juga terkonvergensi, fungsi bisnisnya. Karena jangan-jangan produksi itu harus, konsumen juga harus memproduksi berita. Bukan lagi hanya di produsen berita itu ya. Masyarakat pun bisa memproduksi berita. Iya kan? Dan berarti kan kalau masyarakat konsumen bisa memproduksi berita, berarti kan bisnis mereka bisa create kan. Jadi terkonvergensi bukan di sisi fungsi, tetapi di sisi dampak. Impact. Ini luar biasa kan, itu yang harusnya juga kita identifikasi lebih dini untuk kita coba melangkah bahwa ke depan seyogianya bisnis informasi juga adalah melibatkan seluruh khayalak ramai.
Jika perusahaan itu untuk selamat, ajaklah konsumen sebanyak-banyaknya memikirkan hal ini bersama-sama. Jangan dibebankan kepada manajemen tok. Lelah nanti, capek nanti. Karena disrupsi, gangguan itu bukan dari gangguan yang lingkungan semata-mata manajemen skills, tetapi juga gangguan dari audiens sendiri yang akan mengganggu. Karena audiens bisa menjadi produsen. Audiens bisa mengkreasi batas-batas itu sudah tidak ada lagi ya. Borderless kan. Iya. Ini tantangan loh ini. Jadi akan kembali kepada hakikat fungsi luhur. Kalau saya ingin bahagia, marilah kita membahagiakan. Sebab kalau saya ingin bahagia dan orang lain menderita, oleh perjalanan waktu akan selesai itu bisnis. Jadi memang baiklah, fungsi-fungsi luhur itu akan menjadi navigasi ke depan. Jadi kembali ke fungsi luhur itu tadi. Kita kan tidak mau disakiti, itu kan fungsi luhur. Saya ingin makan, baiklah saya memberi makan kepada orang lain. Kalau kita tidak ingin dibully, janganlah membuli di medsos gitu. Iya kan? Supaya fungsi bisnis saya itu terpelihara bersama-sama. Tidak ada di era modern ini pemilik modal, pemilik bisnis mengindoktrinasi konsumen. Oleh perjalanan akan selesai juga perjalanan waktu. Mesti ajak bersama-sama, hidup bersama-sama. Sebab sekali kita ingin hidup sendiri, ya kuat-kuat dengan energi aja. Habis energi selesai juga. Sebab bisnis kan harusnya fungsi continuity harus dijaga. Kalau bisnis cuma sekedar 5 tahun berjalan, 10 tahun berjalan, habis waktu lah itu. Bahkan ini disrupsi media juga, Pak, sudah dimanfaatkan juga oleh para politisi. Kemarin dulu ya, saya ketemu salah satu calon anggota DPR RI lah. Dia ini, dia sekarang memproduksi sendiri informasinya di kanal dia sendiri, baik itu di TikTok lah, di ini. Terus kalau ada yang komen negatif, dia akan di grupnya lain dia suruh counter untuk menyerang ini kalau ada yang komennya. Jadi dia buat dia lebih populer di situ. Nah, ini bagaimana menurut Pak Odi sendiri ini? Saya lebih cenderung ke hakikat apakah manusia hidup untuk diri sendiri atau untuk orang lain gitu loh kan. Jadi baiklah memberi daripada menerima kan semata gitu kan. Jadi hidup bersama-sama lah ya gitu. Sampai kapan kuat-kuatan memproduksi dan mengkanter, sedangkan musuh adalah people, semua orang gitu. Iya kan? Sampai kapan? Ya mungkin aja kuat ya, cuma 1 bulan, mungkin 2 tahun, ya kan? Tapi kalau bicara bisnis untuk yang berkepanjangan, berkelanjutan, mau tidak mau kita harus melihat bahwa konsumen itu diajak untuk bersama-sama memproduksi alat produk itu sendiri, mendesain dan sebab contoh praktis yang saya belajar dari pemberitaan yang ada di Indonesia, bagaimana seorang Presiden Jokowi mengajak seorang lawan tangguhnya calon Presiden Prabowo sebagai sahabat dalam perjalanan. Padahal mereka kan bertarung habis-habisan kan. Ini kan lesson learn yang baik. Tidak ada musuh yang abadi. Iya kan? Kepentingan. Jangan berkelit kepada persoalan untung rugi lah. Tetapi notes yang ingin saya angkat bahwa dalam rangka bisnis juga itu mesti diajak semua orang berpengapa terhadap perjalanan inilah. Kalau tidak, sampai kapan kuat gitu loh. Karena ada batasnya juga ada batasnya. Kita harus menghadapi kredit perbankan ya dibatasi, ada banyak alignment. Begitu juga dengan bisnis informasi. Mengajak semua orang untuk turut bersama-sama. Kalau enggak selesai oleh perjalanan waktu. Dan itu kan banyak sejarah, banyak pengalaman yang menceritakan kan. Murdoch pun yang raja pers pun akhirnya pontang-panting juga, iya kan? Iya. Dan di Indonesia ya, kita sudah lihat sendiri kan, dan sepertinya pelajaran dari grup
Mas David sendiri kan bisa terpaksa Tribun harus bermigrasi juga kan. Harus masuk ke semua sisi iya, kan? itu ya. Jadi tidak ada yang abadi, tidak harus berubah. Betul. Tetapi perubahan itu alignment-nya adalah ajaklah semua orang untuk terlibat. Tidak ada dalam era modern ini pemilik modal, pemilik kekuasaan bisa mengindoktrinasi perjalanan digital ini. Di buku itu saya tulis komunitas digital. Komunitas digital itu sempat saya pertanyakan, apa sih definisi komunitas digital? Sebelum lanjut, saya juga ingin tahu, kalau menurut David, komunitas digital itu apa? Mungkin ini saya mungkin sama-sama ada komunitas kita yang misalkan di Facebook mungkin satu community, atau bagaimana menurut Pak Odi sendiri? Sependapat lah. Bahwa memang komunitas ya, kolom, keluarga itu komunitas lah. Tapi ada alignment lebih perlu di-alert. Jangan-jangan komunitas itu didefinisikan oleh Google. Bisa jadi. Jangan-jangan komunitas itu didefinisikan oleh Meta Group. Kalau bicara dua ini kan ada Google, kan ada Google Map, YouTube, itu kan grup mereka yang di dunia ini kan ada 3 grup Mau besar. cari apa saja klik Google ya sekarang. Iya kan, itu kan berarti komunitas Google. Ada komunitas Meta, WhatsApp, Instagram, Facebook. Tapi apa? Mereka kan sesungguhnya koloni-koloni, komunitas-komunitas tersendiri. Ya, pemiliknya beda kok. Iya kan? Dengan segala regulasi. Apakah mereka mau berkomunikasi? Belum tentu loh. Dalam hal kepentingan tertentu, untung sama-sama, marilah kita berkomunikasi. Tetapi apakah dengan mudah video di Facebook akan post di YouTube? Belum tentu, dia tolak, di-ban. Iya kan? Loh, apakah yang dimaksud dengan komunitas digital? Apakah itu yang disebut dengan berglobalisasi? Kalau di tengah berglobalisasi ini kita tersegmentasi kepada koloni-koloni ini, lokal-lokal ini. Jadi kan bagaikan pertanyaan abadi. Kapan kita berlokalisasi? Kapan kita berglobalisasi? Itu kan akan membayangkan, waduh kalau begitu bisnis kita ini juga harus memikirkan interoptabilitas terhadap koloni-koloni ini. Sebab ada koloni TikTok lagi, ada koloni ChatGPT lagi kan, OpenAI, ada banyak koloni-koloni baru. Belum lagi dengan koloni Nvidia yang banyak bergerak di bidang hardware. Kan mikroprosesor kan banyak dari sisi dia. Sehingga pertanyaan, apa itu komunitas digital? Atau pertanyaan lebih jauh lagi, apakah kita berglobalisasi ini? Jangan-jangan kita berlokalisasi. Karena kita terjebak kepada koloni-koloni ini dengan segala aturan main bisnisnya. Mereka yang menerapkan aturan-aturannya, dan kita harus mau tidak mau harus ikut di situ. Itu bagaimana? Nah, itulah antara yang saya tulis juga di buku itu kan. Kalau pertanyaan lebih progresif, jangan-jangan kita terjajah oleh mereka. Apakah bagaimana menurut Pak Odi dengan negara seperti Cina atau Korea Utara yang menutupi memang sama sekali terkait Google, produk-produk yang bisa menembus batas ini, bahkan mereka menciptakan sendiri. Kalau menurut David bagus atau tidak ini? Saya juga ada dua sisi sih, tapi ya. Kalau bagi mungkin orang yang pro demokrasi tidak baik, tapi kalau menurut pandangan yang lain mungkin ada baiknya untuk satu arah. Tapi ya memang pro dan kontra. Saya sependapat. Jadi ada dua sisi aja. Saya ikut aja pendapat David. Ada dua sisi ya. Ini preference kok. Pilihan. Hidup ini kan adalah rangkaian pilihan. Ada sebuah rangkaian pengambilan keputusan, rangkaian pilihan. Very, very colossal. Di tengah kita melangkah di bersisian antara muda. Tapi semua itu dipicu karena kedatangan teknologi lah. Iya, betul. Cuma sekarang apakah kita ingin berlokalan, bahasa yang lebih mudah diterima gua, apakah ini lokal atau ingin berglobal? Bahasa lain yang lebih agak progresif, apakah ini demokrasi atau non-demokrasi? Ya kan bahasa politik ke situ. Kalau bahasa TNI kan lebih enak kalau disebut apakah ini ingin berlokal atau berglobal.
Sesungguhnya bukan persoalan itu. Saya sependapat dengan David, ada plus minus baiknya itu. Tentu dalam konteks kita negara kesatuan Republik, ya kita orang ini ada di negara Indonesia, tentu ada navigasi dan poin-poin aturan main yang jelas lah ya. Walaupun begitu, saya berpikir bahwa teknologi ini akan berkembang dan sewajarnya orang mengikuti gitu loh. Iya, betul. Nah, bagaimana Pak Odi menggemari ini di lifestyle? Kan setiap perhelatan pemilihan kepala daerah lah, atau dari ya contohnya juga Pilpres lalu, Pilkada Jakarta, teknologi ini jadi riuh, saling serang. Tapi di dunia kenyataannya tidak terlalu ini ya, maksudnya adem ayem aja antar. Tapi berpengaruh juga, mungkin akhirnya sama tetangga jadi ini. Padahal di media sosial lebih parah lagi. Bagaimana itu menurut Pak Odi itu? Negatif juga ya dari hal ini. Berangkat dari apa yang David katakan tadi, ternyata kote, kita pakai tagline Manado, kote. Ternyata kote dari pengamatan kenceng di tatanan politik dan ramah di tatanan politik, tetapi di masyarakat bisa tersegmentasi kan. Iya. Riuhnya ada di bawah, di atas mereka adem-adem aja. Ini kan pengamatan kalau saya mau kalimatkan apa yang David identifikasi tadi toh. Sebab itu orang jangan konyol. Literasi digital itu harus terus dipelihara. Intinya bahwa kita bijaksana terhadap informasi yang ada, tetapi juga selalu membangun alert, kewaspadaan terhadap semua informasi. Nah, ada hukum tentunya ya. Kode formalnya ada hukum, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang IT. Tetapi ada banyak bagian yang belum terakomodasi secara paripurna dari kedua instrumen hukum itu. Di sisi produsen misalnya kan, pembuat virus, disebut content creator lagi, diberi penghargaan lagi. Padahal jelas-jelas membuat virus. Kan membuat virus kan sebenarnya kan itu merugikan orang lain toh. Tapi dianggap content creator, diberi penghargaan karena hukum kita belum bisa mengakomodasi di sisi produsen. Wajarlah mengapa hal itu sulit diakomodasi, karena kalau produsen itu dibawa ke ranah teknologi lah, yang punya satelit emangnya Indonesia, mempitangkan di mana itu server Google ada di entah di mana DP server. Iya kan? Yeah. Jadi sangat disadari masih ada ketidakmampuan kita menggapai dan mengakomodasi ranah hukum di sisi produsen. Produsen itu bisa diwakili oleh pemilik teknologi atau produsen di sisi software, katakanlah content creator yang membuat malware, virus dan sebagainya. Masih sulit terakomodasi dalam acara hukum formal kita gitu kan. Tetapi menurut saya, walaupun itu belum ada kode formal itu, tapi kan ada etika yang kita bisa pakai lah. Kalau saya tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Tuh. Kembali ke dasar tadi ya. Iya, kalau saya mau untung, baiklah. Kalau saya ingin bahagia, baiklah kita membahagiakan orang lain. Dan itulah fungsi David dan teman-teman di Tribun untuk tak henti-hentinya menavigasi kekosongan ranah hukum di sisi produsen dan ke masyarakat. Dan tentunya kita semua, saya tentu di bidang pendidikan jelas lah ya akan menotifikasi, tetapi sebaiknya perjalanan ini kita orang bermakna sama-sama. Mungkin ini terakhir Pak Odi, apa prediksi Pak Odi dari digital lifestyle ini? Kedepannya mau seperti apa atau bagaimana prediksi Pak Odi? Ini kan perkembangan zaman tidak bisa ditolak ya, akan terus maju, terus tidak mungkin mundur ya, akan terus ke depan berkembang. Nah, prediksi dari Pak Odi sendiri bagaimana? Menarik ini topik besar tapi kita orang coba sederhanakan. Sebab namanya yang kompleks kalau tidak disederhanakan tidak indah juga. State of the art of technology adalah bagaimana kita
menyederhanakan sebuah kompleksitas. Saya bereferensi dari, saya tadi sempat browsing Profesor Yan LeCun. Profesor Yan LeCun ini head research dari AI di Meta. Ya, dia penerima Turing Award. Turing Award kan Nobel perdamaian di bidang komputer, Pak. Tapi tidak disebut Nobel perdamaian, disebut Turing Award. Jadi di bidang komputer dan informasi ada penghargaan khusus namanya Turing Award. Tapi dia bekerja untuk Meta. Teman-temannya bekerja untuk Google juga, penerima Turing Award juga ini. Nah, dia berdiskusi di salah satu statusnya di Amerika, sekali lagi mereka mengakomodasi secara formal AI, Artificial Intelligence. Jadi kalau seandainya itu menjadi ranah hukum formal di Amerika, saya bisa bayangkan kan akan beberapa tahun akan juga masuk ke sini. Kalau itu sudah diformalkan, itu berarti bahwa peneliti-peneliti juga menyadari bahwa kehidupan kita nanti akan tidak bisa lepas dari AI dalam segala aspek kehidupan ini. Itu mau prediksi ya, bicara prediksi ke depan kan ini. Contoh-contoh praktik kita sudah mulai rasakan lah yang AI sudah mulai masuk sekarang. Tetapi kan Yuval Noah Harari, seorang filosofer, dia seorang sejarawan tetapi sangat filosofer. Betul juga ia mengatakan mengintimidasi. Salah satu video yang terakhir yang dia rilis adalah Unstoppable Us, bahwa mencoba menghubungkan antara power dan kebahagiaan. Ya, power, kekuatan dan kebahagiaan. Sebab akan juga menelitik terhadap fungsi luhur yang kita bicarakan tadi. Bahwa sesungguhnya bahwa jika power ini tidak dimuarakan kepada kebahagiaan, ya itu akan mengintimidasi. Ada banyak ceritanya, tetapi sehubungan dengan pertanyaan prediksi dari David, dua hal ini yang kita harus tetap alert, bahwa kecanggihan teknologi itu diwakili oleh studi dan implementasi AI ke depan, itu akan masuk ke ranah formal, karena akan menjadi formal di tatanan hukum. Sebab kalau itu menjadi formal di tatanan hukum, akan dipertanyakan, implikasinya akan kompleks sekali ya. Apakah misalnya Google Health, data-data kesehatan yang Samsung ini kan ada juga data-data iya kan? Apa itu bisa menjadi data formal dalam pengambilan keputusan medical misalnya? Ini kan belum, ya kan? Apakah data-data itu bisa menjadi delik hukum di ranah hukum formal? Artinya Samsung mengatakan ini atau Google katakan ini menjadi bukti hukum di pengadilan misalnya, kan belum sampai sini kan? Nah, kalau seandainya itu masuk ke ranah hukum, diformalkan di Amerika, ya kita kan lama-lama juga akan terinfluence karena pemilik teknologi dorang gua tuh. Kan satelit emangnya orang punya. Satelitnya kan kita cuma sewa, kita punya, tapi tetap Elon Musk berbasis di Amerika gitu kan. Jadi pemilik satelit teknologi ada di Amerika lah. Nah, itu masuk dalam ranah formal di Senat ya. Kita ikuti itu perkembangan diskusi di Senat, oleh karena nilai yang LeCun, karena Meta berbasis di sana kan, terlisting ke bursa efek sana kan. Begitu juga Google. Karena peneliti-peneliti AI di baik Google dan di Meta itu Turing Award itu wah luar biasa. Saya sih tidak ahli, tapi saya mengikuti saja. Mengikuti aja udah terkagum-kagum saya. Tapi saya langsung ada curiosity. Waduh, bagaimana implikasinya nanti ke masyarakat Indonesia ya? Apa kita cukup literate menghadapinya? Nah, ini yang saya ingin ngajak David. Mungkin ini prediksi ke depannya seperti itu nanti Tribuners ya. Iya kan. Dampaknya akan ya, kalau di Amerika sudah yang Pak Odi tadi, kita akan terinfluence. Nah, bagaimana dari segi kehidupan di bermasyarakat ya, mungkin dampak-dampaknya seperti tadi Pak Odi ceritakan. Karena penelitian terakhir, kosmis ini kan dibidik oleh Cina, India, kan meluncurkan roket-roket kan, ada satelit-satelit kan. Kalau ada satelit kan ujung-ujungnya kan akan paling tidak yang bagi muda adalah memfasilitasi internet dan segala turunan
teknologinya kan. Iya. Cina kan sudah lakukan, malah dia bikin international space sendiri kan. Dia tidak terpengaruh dengan ISS-nya international space yang ada kan. India udah saya lihat tadi di internet, Jepang juga nggak mau kalah. Karena Cina luncur, Jepang juga mungkin kan. Indonesia mungkin ke depannya belum tahu Pak Odi kapan itu bisa. Ya kita punya satelit, tapi cuma punya sebagai konsumen. Kita kan tidak membuat satelit, kita beli satelit, kita lempar, lantas kita gunakan. Gitu. Tapi bukan soal itu, tapi artinya kalau bicara terikat dengan prediksi dari David tadi, mau tak mau kita harus melihat hal itu kan. Termasuk dengan Elon Musk membidik Mars juga. Buku ini, apa yang saya katakan ini tertulis di buku loh ini. Ada juga. Mars. Bulan sudah mulai dibidik oleh semua negara. Artinya apa? Prediksi kita bahwa bidang bisnis dinamika ini sudah bukan di atas bumi dan permukaan bumi lagi, sudah di atas. Sudah di kosmis. Dan AI sebagai bagian daripada bagian pada itu ya. Penting daripada integrasi aplikasi, ini juga akan masuk ke depan ke ranah kita. Kalau kita mau bicara prediksi 10 tahun ke depan, dan itulah fungsi pers. Ini sudah mulai masuk memang. Bapak kita sudah merasakan sendiri. Merasakan, tapi kan kita baru terlibat sebagai pemakai. Iya, betul Pak Odi. Data-datanya kita belum ada hukum formal bagaimana kita mengatakan apa yang AI katakan benar. Apa yang AI katakan bisa menjadi delik hukum. Apa yang AI katakan bisa menjadi bukti formal dalam dokumentasi formal. Kan belum sampai ke sana. Karena kode formal kita belum nyampe, belum ada gitu. Dan itulah barangkali kita harus... Dan kalau di Amerika mungkin seperti Pak Odi cerita tadi, sudah mulai mereka bahas di Senat itu, ya kita sudah mulai ya 10-15 tahun ke depan sudah juga harus bersiap-siap lah. Ya, terinfluence dan itu kita rasa media lah harus ada di garda terdepan untuk membantu literasi ke masyarakat kan. David lah pekerjaan David dan saya bagian daripada. Tapi Pak sebagai pendidik juga tentu bagian dari itu juga. Oh jelas, jelas. Nah, Pak Odi mungkin kalau bukunya Tribuners ingin tahu bisa dapat di mana? Ini jadi masih lingkungan terbatas, bisa menghubungi di Smart Digital Lifestyle Facebook karena distribusinya masih pakai online. Jadi ada Smart Digital Lifestyle di online. Ada bisa dikontak di situ. Kemudian sesungguhnya ini adalah sebuah pekerjaan dari sebuah yayasan onsai yang saya juga terlibat, yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan dan kesehatan. Nah, para pembina ingin berperan serta dalam perjalanan digital ini supaya juga berperan serta dalam pembangunan di bidang sosial, pendidikan dan kebudayaan. Jadi praktisnya buku ini hanya diminta untuk ada biaya pengiriman. Biaya cetak dan produksi biarlah ditanggung oleh yayasan. Jadi kalau mau mendapatkan buku ini silakan kontak ke Smart Digital Lifestyle di Facebook. Ada nomor, ada kontak, ada Google Form yang bisa ya tentu follow dulu ya supaya dapat informasi. Kemudian tentu ada komunikasi untuk diberikan biasalah form, ada alamat dan tentu biaya pengirimannya. Jadi biaya produksi ditanggung yayasan, tetapi ada biaya pengiriman yang harus di cover bersama. Ya mungkin itu Tribuners bincang-bincang kita pada sudah sore hari ini dengan Pak Godion Kaunang yang baru saja meluncurkan buku Dialog Ide. Menarik sekali ini memang disrupsi media ini, digital lifestyle, perkembangannya yang mau tidak mau harus masuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana tinggal kita mempelajari, membuat aturan-aturan mainnya mungkin nanti ke depan Pak Odi seperti itu ya. Kalau tidak kita bisa tergusur ya, maksudnya tergilas oleh digitalisasi itu sendiri. Kalau kita tidak membentengi juga atau membuat aturan-aturan mainnya nanti ya Pak Odi. Ada mungkin Pak Odi pesan-pesan info terakhir kepada Tribuners yang menyaksikan podcast ini? Tentu saya mengajak untuk kita tetap melek informasi, lifelong learning, terus mengikuti perkembangan teknologi, tetapi terus juga meliterasi diri bahwa selalu alert terhadap informasi apapun dan tidak ada salahnya untuk selalu membuka hati dan pikiran untuk selalu terbuka terhadap hal yang baru.
Dan saya berharap tentu David dan teman-teman dan semua kita bersama, terutama pers lah, menjadi garda di depan untuk membantu Tribuners, bukan hanya Tribuners, tetapi semua masyarakat Hayalak Ramai. Demikian Tribuners, bincang-bincang podcast sore hari ini dengan Pak Odi Kaunang. Mungkin kita akan bertemu dalam episode selanjutnya mungkin ya nanti Pak Odi ya, kalau ada lagi topik-topik terbaru yang bisa kita bahas bersama. Sampai jumpa dan selamat sore.